Persis untuk. But obviously punya potensi, Presiden FIFA punya rencana memasukkan Piala AFF ke kalender internasional FIFA. Presiden FIFA, Gianni Infantino, melihat potensi dari Piala AFF, oleh sebab itu, dia punya rencana untuk memasukkan turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara itu ke dalam kalender internasional FIFA. Sebagaimana diketahui, Piala AFF belum diakui sebagai turnamen resmi FIFA. Alhasil, turnamen ini tidak termasuk dalam kalender internasional FIFA. Hal tersebut sudah menjadi keluhan publik sepak bola Indonesia selama bertahun-tahun, sebab pelatih tim nasional, Timnas Indonesia selalu kerepotan dalam memanggil pemain karena harus bernegosiasi dengan klub. Tidak hanya dalam negeri saja, hal ini juga menjalar ke klub-klub Eropa. Terbaru, Egy Maulana Fikri, Elang Bacot, Sandi Walau dan pemain abroad lainnya tidak bisa membela Indonesia. Namun, Indonesia beserta tim peserta Piala AFF lain mendapatkan angin segar. Pasalnya, Infantino berencana agar Piala AFF masuk ke kalender internasional FIFA agar turnamen tersebut lebih kompetitif. Piala AFF adalah turnamen yang menyatukan seluruh Asia Tenggara. Saya tahu ada lebih dari 200 juta orang mengikuti Piala AFF 2018 yang merupakan jumlah fantastis, kata Infantino, dilansir dari Tien Puong. ASEAN juga merupakan kawasan dengan ekonomi terbesar kelima di dunia, jadi, potensi perkembangan sepak bola di sini sangat besar, katanya. Saat ini, FIFA diketahui tengah berdiskusi dengan AFF untuk mewujudkan rencana tersebut. Infantino pun menyatakan, bahwa FIFA perlu bergandengan tangan dengan AFF untuk memajukan sepak bola di Asia Tenggara. Saya pikir kita perlu bergandengan tangan untuk membawa turnamen ini, seperti sepak bola di seluruh wilayah lain, untuk mencuat ke benua dan dunia, tandasnya. Update pemain abroad untuk TC Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, 5 pemain bisa ikut, 3 diantaranya masih bisa dilobi. TC Timnas Indonesia sebentar lagi akan digelar tepatnya pada tanggal 28 November tahun 2022. Sebanyak 28 pemain bakal mengikuti TC ini sebagai persiapan jelang Piala AFF 2022. Tak cuma pemain yang berlaga di kompetisi domestik, pemain-pemain yang bermain di luar negeri, abroad pun akan ambil bagian. Sebanyak 8 pemain abroad dipanggil Sintayong untuk TC Timnas Indonesia kali ini diantaranya Elkan Bagnot, Gillingham FC, Sandy Walsh, Cafe McHellen, Sadil Ramdhani, Sabah FC, Egy Maulana Fikri, FC Vionslet Moravis, Witan Sulaiman, AS Trencin, Asnawi Mangkualam, Ansan Greeners, Pratama Arhan, Tokyo Verdy, dan Jordi Amat, Johor Darul Takzim. Memahami 5 diantaranya akan bisa mengikuti TC Timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2022. Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan sudah dikonfirmasi Dirtek PSSI. Indra Syafri ikut serta karena kompetisi Liga Korea Selatan dan Liga Jepang sudah berakhir. Pemain yang berkarir di luar negeri sudah ada beberapa yang di Indonesia, kata Indra Syafri. Asnawi di Indonesia dan Pratama Arhan juga sudah, jadi mereka aman, tambahnya.
Dua pemain di Liga Malaysia yakni Sadil Ramdhani dan Jordi Amat juga seharusnya bisa bergabung sejak awal karena Liga Malaysia dan Piala Malaysia sudah berakhir. Jordi masih ada jadwal final Piala Malaysia pada Sabtu, tanggal 26 November tahun 2022. Sementara, dua pemain di Liga Slovakia, yakni Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman punya perbedaan konfirmasi. Indra Syafri menyatakan Witan bisa bergabung pada tanggal 4 Desember sedangkan Egy masih belum memberikan konfirmasi. Witan baru bisa masuk kalau tidak salah tanggal 4 Desember, ujar Indra Syafri kepada awak media termasuk bolasport.com, Jumat tanggal 25 November tahun 2022. Mungkin besok baru ada jawaban dari pihak Egy, tambahnya. Dua pemain lagi yakni Sandy Walsh dan Elkan Bagnot masih dilobi langsung oleh Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu terbang ke Inggris dan Belgia untuk melobi klub Elkan dan Sandy agar bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Shin Tae-yong bertemu langsung pelatih dan manajemen Gillingham FC dan Cafe McHellen dalam sebuah pertemuan. Perlu diketahui bila Cafe McHellen dan Gillingham FC tidak wajib melepas pemainnya karena Piala AFF 2022 bukan agenda FIFA. Untuk Elkan Bagot sendiri, media Inggris Can Online menyatakan sang pemain tidak bisa ikut TC Timnas Indonesia, namun masih memiliki peluang berlaga di Piala AFF 2022. Status kehadiran 8 pemain abroad di TC Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Sandy Walsh, lobby. Sadil Ramdhani, bisa. Egy Maulana Fikri, belum jelas. Witan Sulaiman tanggal 4 Desember. Asnawi Mangkualam, bisa. Pratama Arhan, bisa. Jordi Amat, bisa. Elkan Bagot, lobby. Elkan Bagnot tidak akan ikut TC Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Media Inggris, Can Online menyatakan Elkan Bagnot tidak akan ikut TC Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Elkan Bagnot masih dalam proses lobi untuk tampil di Piala AFF bersama Timnas Indonesia. Bek setinggi 194 cm itu jadi salah satu dari 28 pemain yang dipanggil Timnas Indonesia untuk TC persiapan Piala AFF 2022. Dalam proses lobi, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong datang langsung ke Inggris untuk menghadap klub Elkan, Gillingham FC. Melalui Instagram pribadinya, Shin Tae-yong menjelaskan agendanya selama berada di Inggris. Pergi ke London dari Spanyol untuk menonton pertandingan tandangnya Elkan pada tanggal 22, tulisnya. Sekalian kunjungan dan meeting dengan tim Elkan, Gillingham FC, mengenai pemanggilan timnas untuk Piala AFF pada tanggal 23, tambahnya. Sayangnya, Elkan Bagnot tidak bermain dalam laga tersebut. Gillingham FC menahan imbang Crawley Town dengan skor 0-0. Pelatih Gillingham Neil Harris buka suara mengenai pertemuan itu. Menurutnya untuk melepas Elkan Bagnot tidak hanya keputusan dari Gillingham FC, tetapi juga dari Ipswich Town sebagai klub induk Elkan. Tidak ada jendela UEFA FIFA yang akan datang hingga Maret. Meskipun jelas kami memiliki Piala Dunia saat ini, kata Neil Harris dilansir dari Can Online. Elkan adalah pemain kami, jika dia dipanggil oleh tim nasionalnya maka diskusi akan selalu dilakukan dengan dia dan Ipswich, sebagai klub induknya.